Hello Daud, selamat datang kembali di channel Screenshot. Langsung saja, kita lanjut episode ketiga dari kisah Cyberpunk Edge Runners. David terbangun dari pingsannya. Ia mendapati bahwa orang-orang yang telah menghajarnya adalah teman-teman Lucy. Salah satu cyborg dengan tubuh besar bernama Maine merupakan pemilik sebenarnya dari Sandevistan yang digunakan oleh David. Mereka sedang berdiskusi bahwa Sandevistan yang terpasang di tubuh David sulit untuk dilepaskan dan akan memakan biaya yang sangat besar walaupun mereka menghabisi nyawa David. Maine bertanya kepada David, mengapa ia menggunakan Sandevistan miliknya, di mana ia telah membeli implan tersebut dengan harga yang mahal dari seorang pemasok yang kabarnya tiba-tiba menghilang. David bertanya, siapakah nama pemasok tersebut? Maine pun menjawab, namanya adalah Gloria Martinez. David mengatakan bahwa Gloria itu adalah ibunya. David menceritakan seluruh peristiwa kecelakaan yang menimpa ibunya hingga harus meninggal dunia. Mereka pun turut berduka, namun tetap marah atas tindakan David yang menggunakan barang orang seenaknya. David ingin mengganti rugi atas kesalahannya dengan meminta agar dirinya boleh bekerja dengan mereka. Awalnya, Maine menolak dan seluruh tim meragukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang bocah seperti David. Tanpa ragu, David pun menunjukkan kemampuannya, sehingga ia pun akhirnya diakui dan diterima untuk bekerja dengan mereka. Ia pun diminta untuk menunggu kabar besok paginya. David kini bertanya kepada Lucy, apakah seluruh kegiatan yang mereka lakukan dari awal hingga akhir sudah direncanakan untuk menjebaknya? Lucy pun menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa pertemuan mereka merupakan sebuah kebetulan. Namun, Lucy mendapati bahwa David menggunakan Sandevistan yang sebelumnya dibeli oleh Maine dari seorang pemasok. Walau telah mendengar penjelasan dari Lucy, David tetap kecewa dan kesal. Ia pun pulang ke rumah dengan perasaan marah. Keesokan harinya, panggilan telepon dari Maine pun muncul untuk mengabari saatnya bekerja. David datang ke sebuah gudang dan diperkenalkan oleh Maine kepada beberapa anggota tim Cyberpunk lainnya, yaitu Kiwi, Dorio, dan Pilar. Maine pun menjelaskan pekerjaannya kepada David. Mereka mengincar sebuah data navigasi limosin milik seorang supir sekaligus pengawal pribadi perusahaan Arasaka. Dijelaskan bahwa ia suka menonton dan bertaruh dalam pertandingan tinju ilegal. Dan ketika petinju yang ia dukung kalah, maka ia akan menghabiskan waktunya di sebuah bar untuk meluapkan kekesalannya. Dan di sanalah David mulai beraksi. David diminta untuk mengambil kunci berupa chip yang tertanam di leher pengawal tersebut dan memberikannya kepada Dorio untuk disalin. Sayang, rencana tidak berjalan dengan lancar dan mereka terpaksa berimprovisasi secara mendadak. David diperintahkan untuk pergi ke mobil limosin. Bersama Lucy, ia mulai meretas data milik pengawal tersebut. Di dalam bar, seorang anggota tim lainnya bernama Rebecca membantu memberikan David dan Lucy sedikit waktu dengan menghambat pengawal tersebut. Sayangnya, setelah David dan Lucy berhasil mendapatkan seluruh data yang dibutuhkan, sistem keamanan membuat limosinnya terkunci. Pengawal itu pun mencoba menghentikan mereka dengan menembaki mereka. David yang tidak punya pilihan langsung membawa kabur limosin tersebut. Di perjalanan, mereka mengalami kejar-kejaran dengan anggota geng motor yang bernama Tiger Claws. David berusaha menghindari kejaran mereka dengan menggunakan kemampuan Sandevistan untuk mengemudi secara brutal. Dalam pelarian tersebut, mereka berhasil melumpuhkan salah satu anggota Tiger Claws. Setelah itu, mereka segera bergegas pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Setibanya di tempat, bukannya rekan, melainkan satu anggota Tiger Claws yang masih selamat datang menyerang David dan Lucy. Mereka bertarung dengan sangat brutal dan sengit. Hampir saja mereka dikalahkan, Maine datang menyelamatkan mereka dan mengalahkan anggota Tiger Claws dengan senjata yang tidak kalah brutal. Setelah pertempuran melelahkan itu selesai, tibalah malam hari di mana seluruh anggota tim berpesta menikmati hasil pekerjaan mereka. David,
Maine dan seluruh anggota lainnya berkumpul untuk menikmati malam tersebut. Kemudian, Maine memberikan sebuah penekan imun untuk David dan bayaran yang setimpal atas pekerjaannya. Di tengah kebahagiaan tersebut, muncul seorang pria mengerikan dengan setelan jas rapi menghampiri mereka. Diketahui ia bernama Faraday, yaitu seorang fixer terbaik di Night City. Fixer ini merupakan semacam informan sekaligus perantara yang menghubungkan prajurit bayaran dengan klien. Dan di sini, ialah yang telah memberikan dan membayar Maine serta timnya atas pekerjaan sebelumnya. Faraday datang untuk memerintahkan agar Maine dan anggotanya bisa bekerja dengan lebih rapi dan tidak menimbulkan kegaduhan. Setelah berbicara dengan penuh ketegangan, ia pun pergi dan akan menghubungi untuk pekerjaan selanjutnya. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan David yang sedang kasmaran selalu memandangi Lucy dari kejauhan. Tanpa ia sadari, Rebecca datang menghampirinya untuk memberikan minuman sekaligus berkenalan secara langsung. Tiba-tiba, kepala sekolah kembali menelpon David, membahas agar David meminta maaf kepada temannya yang telah ia hajar. David yang enggan untuk meminta maaf malah marah dan mematikan teleponnya. Setelah itu, ia kembali ingin melihat Lucy, sang pujaan hatinya. Ternyata Lucy sudah menghilang. Ia tidak dapat melihatnya dimanapun. David yang kecewa, menghela nafas berat, dan episode ketiga pun berakhir di situ. Yang mau tahu gimana kelanjutan hubungan David dan Lucy, langsung aja klik video episode selanjutnya ya. Thank you very much and keep watching.